Kami ucapkan di Sesat Agung Bumi Gayo Tulungagung Barat. Yang terhormat yang kami banggakan Kemudian kami ucapkan selamat datang kepada pejabat Bupati Tulungagung Barat, Ibu Dr. Zakirina SEMSI. Kami ucapkan selamat datang pada acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Kabupaten Tulungagung Barat tahun 2022. Kami aparatur sipil negara, dan aparatur pemerintah Riau, di lingkup pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat berjanji. Satu, akan melaksanakan tugas dan fungsi kami dengan rasa penuh tanggung jawab, berdasarkan Pancasila. Dua, dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami, selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Tiga, dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami, menolak secara tegas segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme, serta segala sesuatu yang bertentangan dengan norma dan perundang-undangan. Dilanjutkan dengan penandatanganan pernyataan bersama deklarasi. Selanjutnya, Inspektur Kabupaten Tulungagung Barat. Selanjutnya mohon berkenan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Barat. Dilanjutkan penandatanganan fakta integritas komitmen anti korupsi. Perwakilan camat, perwakilan Kepala Tiu. Selanjutnya kepada Kepala OPD dan Kepala pihak kedua Kejaksaan Negeri Tulungagung Barat. Pihak ketiga Kapolres Tulungagung Barat. Penandatanganan selesai, berkenan untuk duduk kembali. Kita semua menyadari bahwa korupsi merupakan extraordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa. Oleh sebab itu, harus ditangani secara extraordinary juga. Kita semua dapat melihat di layar televisi banyak stasiun televisi yang memberitakan tentang adanya tindak pidana korupsi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh oknum kepala desa sampai dengan menteri. Hal ini menandakan bahwa bahaya laten korupsi itu tidak melihat dari apa jabatan dan
bahaya laten korupsi sendiri bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Secara umum kita tahu bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi adalah faktor adanya kewenangan yang berkaitan dengan jabatan. Faktor kesempatan, namun pada dasarnya faktor yang sangat mempengaruhi adalah faktor diri kita sendiri, yang tidak pernah akan puas dengan apa yang telah negara berikan kepada kita selaku ASN. Para peserta deklarasi anti korupsi yang saya banggakan, perlu diketahui, kita semua selaku ASN, baik PNS maupun para kepala tiuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat, kita semua harus menyadari bahwa kita semua mempunyai kewajiban yang mulia kepada negara, yaitu melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Oleh karena itu, gunakanlah kewenangan yang saudara miliki, yang diberikan oleh undang-undang untuk melayani masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur masing-masing yang telah ditetapkan sesuai peraturan. Perlu diingat, deklarasi yang telah saudara ucapkan hari ini bukanlah semata-mata hanya kegiatan seremonial, melainkan kalimat tersebut harus saudara-saudara sekalian pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, masyarakat, dan keluarga. Oleh karena itu, di hari anti korupsi sedunia ini, mari bersama-sama mulai berbenah dengan cara meningkatkan pelayanan. Apabila sudah berjalan dengan baik dan dalam membenahi dan selama ini yang sudah dibenahi selama ini, maka kita tidak melakukan harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Sebelum saya menutup sambutan ini, saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat menegaskan kepada para peserta deklarasi anti korupsi bahwa kerjasama yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat dan Kepolisian Resor Tulang Bawang Barat bukanlah sebagai ajang perlindungan diri, melainkan gunakan sebagai kesempatan untuk perbaikan diri, perbaikan manajemen sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai proses preventif. Namun apabila dalam perjalanan pembinaan ini, maka kami tidak segan-segan melakukan tindakan represif jika terjadi pelanggaran. Bahwa saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat sangat mengapresiasi atas kooperatifnya Bapak Darsani. Izin Pak Darsani berdiri, Pak. Terima kasih Pak Darsani. Selaku Kepala Tio Gunung Terang yang mau mengindahkan segala proses pembinaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat dan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang mana hasil pembinaan tersebut telah dilaksanakan pengembalian keuangan negara pada hari ini oleh Pak Darsani kepada kas negara melalui Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat. Jumlahnya lumayan, kalau kita beli kerupuk melati capek kita ngunyahnya. Lumayan ya, nggak saya sebutkan lah jumlahnya, nanti silakan tanya sendiri dengan Pak Darsani. Hari ini sudah masuk ke kas negara. Semoga hal tersebut bisa menjadi pembelajaran untuk aparatur sipil negara di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Para peserta deklarasi yang saya banggakan, kami dari Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua untuk terus membangun tata kelola yang mencegah tindak koruptif. Pelayanan harus lebih cepat dan efisien tanpa adanya ongkos-ongkos khusus. Gunakan teknologi untuk digitalisasi, standarisasi, dan transparansi. Perkuat implementasi sistem penanganan perkara terpadu, tingkatkan integritas aparat penegak hukum, dan kita harapkan bisa menutup celah-celah penyalahgunaan wewenang dan perilaku korupsi. Karena dengan begitu, kita ikut membantu pemerintah dalam program kemajuan ekonomi untuk menghadapi tantangan global. Sebelum saya menutup, hadirin yang saya hormati, peringatan anti korupsi sedunia atau Akordia adalah bentuk komitmen dunia melawan korupsi yang diperingati setiap tahun pada tanggal 9 Desember. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap korupsi
dan peran konvensi dalam memerangi dan mencegah perilaku korupsi yang berlaku sejak Desember 2005. Korupsi merupakan kejahatan yang memiliki dampak luar biasa, sehingga juga harus ditangani secara luar biasa. Presiden menghimbau agar lembaga pemerintahan dan pelayanan publik lebih transparan serta menyederhanakan sistem guna meminimalisir peluang terjadinya tindakan korupsi. Tema hari ini, korupsi sedunia tahun 2022 adalah Indonesia pulih bersatu melawan korupsi. Salah satu tugas Polri, khususnya Polres Bawang Barat, adalah di bidang penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kinerja pemberantasan korupsi bukan hanya diukur dari banyaknya kasus yang ditangani, namun dengan menciptakan pencegahan korupsi yang efektif. Bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Profesionalitas aparat penegak hukum merupakan posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi itu sendiri. Strategi Polres Bawang Barat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu: pertama, menjalin sinergitas dengan aparat penegak hukum dalam criminal justice system maupun dengan APK dan APIP. Yang kedua, meningkatkan fungsi koordinasi dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, fokus melaksanakan penyelidikan dan penyidikan di 10 area rawan tindak pidana korupsi berdasarkan Impres nomor 9 tahun 2011 dan Impres nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, merespon tuntutan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penyidikan tindak pidana korupsi dalam koridor due process of law ataupun proses hukum yang benar. Sinergitas dan kolaborasi seluruh instansi yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan peran serta masyarakat Kabupaten Tubaba dalam upaya pencegahan korupsi sangatlah penting. Sebagai pengingat, tanggung jawab pemberantasan dan pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya sinergitas dan kolaborasi dari seluruh instansi pemerintahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat serta seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat diharapkan dapat bersama-sama bahu-membahu untuk melaksanakan pemberantasan dan pencegahan korupsi agar mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman, agar seluruh masyarakat Kabupaten Tubaba dapat merasakan kesejahteraan. Yang sangat penting yaitu peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dalam keadaan insya Allah sehat walafiat semuanya. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2022 tentang Himbauan Penyelenggaraan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022 dengan mengusung tema Indonesia Pulih Bersatu Melawan Korupsi, diharapkan dapat menjadi tonggak untuk menguatkan kembali semangat dan partisipasi seluruh masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi untuk menjadikan Indonesia bebas dari korupsi sehingga Indonesia bisa maju dan siap menghadapi tantangan global. Momentum peringatan Hari Anti Korupsi sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus berikhtiar mencegah dan memerangi korupsi. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, tindakan korupsi sesungguhnya tidak hanya bentuk pelanggaran hukum dan etika, namun juga bertentangan dengan HAM dan keadilan. Korupsi merupakan ancaman terhadap kemanusiaan, ancaman terhadap hak publik, dan ancaman terhadap keberlangsungan bangsa dan negara, karena korupsi merusak sendi-sendi kehidupan. Pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah. Pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental. Dan jika korupsi berhasil kita cegah, maka kepentingan rakyat dapat terselamatkan. Oleh karena itu, sebagai komitmen dan upaya pencegahan terhadap praktek tindak pidana korupsi, pada Hari Anti Korupsi ini, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menggagas deklarasi anti korupsi dan penandatanganan fakta integritas pejabat aparatur sipil negara
dan aparatur TIUP se-Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selain itu, kita juga menguatkan kerjasama dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan aparat penegak hukum yang tertuang dalam MOU antara pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat dan Polres Tulang Bawang Barat, dengan harapan terjadi sinergitas dalam penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN dan aparatur TIU di lingkup pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, sehingga dapat berjalan efektif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk terus membangun tata kelola yang baik untuk mencegah tindak koruptif. Pelayanan harus lebih cepat dan efisien tanpa adanya biaya-biaya di luar ketentuan. Gunakan teknologi untuk digitalisasi, standarisasi, dan transparansi. Dalam pemberian perizinan, pemerintah melakukan penyederhanaan birokrasi melalui transformasi organisasi, transformasi SDM aparatur, transformasi sistem kerja baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Selain itu, dalam menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, tepat, dan mudah, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama dengan organisasi pimpinan daerah, instansi vertikal, dan BUMN, BUMD bekerja sama dalam membentuk dan menjalankan mall pelayanan publik yang direncanakan bertempat di kawasan Uluan Bukit. Mohon supportnya Bapak dan Ibu semua, kita segera akan mendirikan mall pelayanan publik dan mungkin titik berat kita ke mall pelayanan publik digital, Pak. Jadi sesuai dengan tuntutan zaman juga, dan kita kemarin melihat di mall pelayanan publik yang sudah ada, ternyata ada kendala, ada beberapa loket yang kosong karena kendala adanya SDM, kurang SDM, keterbatasan anggaran dan sebagainya, dan mungkin ini salah satu solusinya adalah kita memanfaatkan digitalisasi sehingga tidak perlu lagi ada SDM yang nunggu di situ, Pak, tapi semua bisa diselesaikan dengan sistem online. Ya, itu yang akan kita bentuk di MPP di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini, dan kita akan upayakan untuk terintegrasi dari mulai kabupaten, kecamatan sampai di desa. Jadi kemarin yang kita lihat itu baru di tingkatan kabupaten, tetapi mereka belum terintegrasi sampai ke tingkat desa. Nah, ini yang akan kita dorong supaya di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini apa yang menjadi keterbatasan di MPP lain itu bisa kita carikan solusinya. Dengan adanya mall pelayanan publik, kita akan memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik perizinan ataupun non perizinan akan berada pada satu lokasi, serta pelayanannya akan terintegrasi dengan Smart Village. Bahkan mungkin nanti akan disiapkan semacam panic button, Pak. Jadi begitu ada kegiatan-kegiatan yang di luar aturan itu langsung bisa dipencet itu sirinenya, alarmnya. Jadi memang luar biasa, Pak, ini kalau memang bisa kita wujudkan. Kemudian juga dengan adanya mall pelayanan publik ini, kita juga harapkan pelayanannya akan terintegrasi dengan Smart Village yang sudah kita yang memang sudah kita terapkan selama ini. Dalam rangka penguatan, optimalisasi, dan internalisasi budaya anti korupsi, saya juga minta seluruh pejabat organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, manfaatkan kecanggihan teknologi informasi sebagai media pengawas pemberantasan korupsi. Yang kedua, lakukan pengawasan melekat sesuai jenjang jabatan secara maksimal dan pelaksanaan pengawasan APIP dengan berbasis risiko. Yang ketiga, bangun mindset aparatur birokrasi berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif agar menjadi pelopor budaya anti korupsi di dalam pemerintahan. Jadi ini Bapak dan Ibu semua harus kita pahami betul, jangan pada saat ujian aja keluar, Pak. Ini sering ujian keluar, Pak. Tapi setelah ujian kita lupa untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak seluruh elemen untuk secara nyata bersatu padu membangun budaya anti korupsi dalam kehidupan
guna membangun peradaban dan akhlak baru yang bersih dari semua bentuk korupsi. 2, 3, 2, 3. Lampung berjaya. 1, 2, 3. Dan secara pandangan kita secara kasat mata seperti apa di Tulang Bawang Barat? Jadi gini, kami di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat, pertama kita akan lakukan tindakan preventif. Preventif artinya pencegahan supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi. Nah ini yang sudah kita lakukan sampai dengan hari ini, yaitu dengan penyuluhan, penerangan. Dan sudah kita buat aksi yang sebagaimana tadi saya sampaikan pada saat sambutan. Ada salah satu TIU yang melakukan penyelewengan ya. Penyelewengan, nah itu karena masih tahap penyelidikan, maka kita sarankan untuk dikembalikan. Dan kebetulan Pak Kepala TIU ini mengembalikan senilai kerugian keuangan negara. Nah itu pun hasil perhitungannya, itu adalah hasil perhitungan inspektorat, sebagaimana diatur dalam PP nomor 39. Artinya dari tim ahli ya Pak ya? Ya, betul. Jadi bukan kita yang menghitung sendiri kerugiannya berapa. Sejauh ini sudah ada berapa laporan dari masyarakat yang masuk tentang kasus dugaan korupsi di Kejaksaan sendiri Pak? Kalau yang sudah masuk penyelidikan ya baru satu itu. Kalau yang lain masih full data, full bucket. Dan itu belum bisa kita umumkan kalau masih full data, full bucket. Untuk program prioritas sendiri Pak, untuk menekan tindak pidana korupsi di Tulang Bawang Barat apa Pak? Ya itu tadi kita lakukan pencegahan. Pencegahan dengan cara penyuluhan, penerangan hukum, yang mana yang salah, mana yang dilanggar kan itu. Potensi sendiri Bang di Tulang Bawang Barat seperti apa tindak korupsinya? Kalau misalnya sudah kita lakukan pencegahan, mereka masih melanggar, baru kita tindak. Gitu. Jadi kita sebagaimana di dalam MOU yang tadi kita sepakati dengan Pak Kapolres, dengan Bu PJ, di sana ada nomenklatur proses bagaimana nanti kita tindak sampai ke ultimum remediumnya, ke pengadilan nanti gitu. Ada prosesnya di sana. Bisa dikatakan Tulang Bawang Barat ini minim tindak pidana korupsi ya Pak Kejaksaan? Untuk sampai dengan hari ini laporan ada, tapi belum kita bisa ungkap. Nah yang sudah masuk ke penyelidikan tadi, yang TIU tadi yang pertama saya sampaikan. Yang lain masih tahap full data, full bucket. Minimal itu Pak, paling tidak hati teman-teman dari TIU semuanya OPD setelah menandatangani ini ada yang meresap dalam dirinya gitu untuk tidak melakukan pelanggaran. Nah kita adakan rutin Pak dengan bagian hukum, dengan dari PMD. Nah, kita lakukan rutin Pak. Kita turun ke masing-masing kecamatan dan sampai dengan hari ini kita sudah kumpulkan kepala TIU yang ada di Tulang Bawang Barat. Kemudian kita sudah turun ke Gunung Terang dan yang terakhir kita gunung ke Karta. Ciri-ciri desa biasa yang terjadi yang rentan korupsi itu seperti apa sih Pak? Wah itu nggak bisa diciri. Nggak bisa ya? Apakah salah satunya mengenai tentang pengadaan barang dan jasa di TIU soal yang kita sosialisasikan? Ya, diantaranya itu kan kita pencegahan ini kan semuanya kita pencegahan. Cuman kalau bicara itu ya nanti kita harus lihat indikasinya nggak ada. Pak Kajari, terkait tadi masalah adanya full bucket yang masih dalam proses, apakah nanti kalau ada laporan itu masuk, apakah kita memang masih dalam proses itu? Jadi gini, ada proses, ada SOP yang kami lakukan. Ketika ada laporan masuk, kita akan buat telahan. Nah setelah ditelaah, perlu tidak kita tindak lanjuti kegiatan ini. Kalau ternyata dari hasil telaahan itu disimpulkan tidak bisa naik, ya langsung kita tutup, kita sampaikan kepada si pelapor. Apakah karena ada MOU tadi? Bukan. Nah, semua laporan kita tindak lanjuti sesuai dengan prosesnya. Kita tidak pilih-pilih, gitu. Laporan tetap kita terima. Jadi sesuai dengan apa yang Pak Kajari tadi sampaikan di ini tadi, bahwasanya tetap ada upaya preventif. Betul. Ya. Karena kan gini, ada proses Pak. Kecuali kalau sudah sampai tahap penyidikan, nah baru kita limpahkan ke pengadilan. Ini kan tahapnya masih tahap penyidikan ya. Ini masih penyelidikan. Oke, cukup. Tadi ngobrol sama Pak Kajari. Oh iya benar juga nih ide ini, harusnya seluruh kepala desa se Lampung ya bikin juga ini ya. Kenapa? Kalau mereka itu tanda tangan kan ada ini ya, ada jagaan lah ya, ada pengamat gitu, ada komitmen gitu kan. Tapi kalau mereka belum dia cuma himbauan atau ini mungkin takut kurang meresap. Nah gitu kira-kira kurang meresap ya. Kalau sudah
seperti kita lah dikasih fakta integritas kita tanda tangan ya paling tidak kan ya di hati kita pasti ya ada niat yang bagus lah ya, kemudian kita juga ada rambu-rambu jadi untuk melangkah itu kita ya jangan sampai kita melanggar aturan. Ibu PJ nanti ada tim tadi yang mengimbau. Bagaimana? Dari semua Iya, jadi sebetulnya kan memang ada teman-teman kan ada yang sifatnya administrasi ya, nah itu yang dikembalikan ya mungkin kelebihan pembayaran ya kembalikan. Bu PJ seperti kita ini kan setiap tahun pasti ada temuan BPK untuk pengembalian negara. Apakah itu termasuk salah satu penyelewengan anggaran atau seperti apa? Atau minimnya pengawasan dari Apip sendiri Pak Ibu PJ? Nah itu silakan langsung tanya Pak Inspektur aja ya. Untuk menanggulangi hal tersebut, seperti apa upaya kita sebagai PJ? Ya, jadi kalau upaya dari kami ya sebetulnya diperkuat di perencanaan. Ini kan kadang-kadang kan karena situasi ya dan sebagainya sehingga agak ada perubahan dari perencanaan awal. Nah, oleh karena itu pada saat kita menyusun perencanaan, asumsi-asumsi yang kita gunakan itu harus lebih tepat. Bagaimana caranya? Kita harus punya data yang valid. Nah, gitu ya. Artinya ke depan memang harus ada perbaikan-perbaikan. Nggak bisa lagi itu bukan penyimpangan ya, maksud saya ada miss ya, ada miss sedikit gitu ya, karena sebenarnya juga karena situasi dan kondisi tadi, tapi seharusnya situasi dan kondisi pun harus bisa kita baca di awal, harus bisa kita forecast kalau bahasanya ya, harus bisa diprediksi. Oleh karena itu tadi saya bilang asumsinya harus hati-hati. Kalau asumsinya nggak hati-hati ya akhirnya jadi ada gap. Meskipun temuan BPK setiap tahun rutin, ya Bu ya. Ya, tapi saya pikir temuan BPK itu mungkin walaupun setiap tahun masih ada, tapi mungkin jumlahnya saya yakin pasti dia udah berkurang ya. Jumlah yang dikembalikan, jumlah itemnya itu pasti berkurang.